yang namanya pengajian menjelang berbuka puasa, pengalaman saya di mana-mana, itu ya orang tuh baru kumpul-kumpul jam 5 gitu ya kan, setengah 6 acara dimulai, baru juga ngomong 5 menit itu udah dung maghrib gitu. Ya senang aja sih ustadznya karena ceramah 5 menit dikasih 5 juta kan lumayan gitu kan, sering-sering aja kayak gitu, baru hamdalah doang gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Memasuki hari kedua, hari Sabtu tanggal 2 Ramadan, kita alhamdulillah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini agak sedikit spesial karena seharusnya saya jadwalnya dijadwalkan besok ya, hari Ahad. Tapi karena ada sedikit kendala apa namanya penjadwalan, saya diminta oleh Ustadz Nurholis untuk pindah jadwal dan kebetulan memang pagi ini saya juga kosong juga, jadi alhamdulillah bisa diatur ya. Nah, judul kita hari ini adalah tentang Ramadan antara syariat dan tradisi. Ini adalah salah satu judul di mana saya sudah menuliskan di dalam buku saya yang seri fikih kehidupan itu pada jilid yang nomor 5 ya, tentang puasa. Nah, di dalam pembahasan puasa itu ada bagian khusus membahas Ramadan, dan pada bagian Ramadan itu ada beberapa bab yang nomor 4 itu adalah judulnya tentang Ramadan antara syariat dan tradisi. Kalau saya boleh minta izin ya, saya ingin membagi apa yang ada di layar saya ini kepada jamaah sekalian. Tapi sebentar, saya coba cek dulu ya, share screen saya ini.
Oke, Ramadan antara syariat dan tradisi ya. Ini daftar isinya. Jadi pada bab 4 ini saya menuliskan ada Ramadan antara syariat dan tradisi. Ada dua nomor, ada dua angka ya, huruf ya, huruf A besar perintah syariat, kemudian di bawahnya adalah tradisi Ramadan. Ini daftar yang saya bikin antara yang syariatnya dengan yang tradisinya. Kalau yang syariatnya itu ada 6, ya misalnya sunnahnya kita makan sahur, itu kan syariah. Nanti di dalam makan sahur itu ada juga yang tidak syariah, dalam arti itu tradisi. Misalnya tradisi sahur on the road, tradisi sahur on the road gitu ya. Sahur on the road itu kan jadi kasusnya adalah anak-anak muda pada keliling kota, naik kendaraan, naik motor ya, ada yang boncengan berdua, bertiga dan sebagainya, bahkan ada yang naik di atas kap mobil dan sebagainya, keliling-keliling kota gitu. Awalnya sih mungkin itu bagus ya, cara ceritanya tuh dulu pamitnya atau izinnya itu anak-anak muda itu bilangnya begini, Ustaz, kan kalau berbuka puasa banyak digelar di mana-mana, tapi kalau sahur itu kelihatannya banyak orang yang pengemis, gelandangan, apa segala macam itu yang nggak bisa sahur gitu. Jadi kami ini punya inisiatif adalah membagikan makanan gitu kepada orang-orang yang tidak bisa sahur. Ya saya bilang itu bagus-bagus aja, ya bagus-bagus aja. Nah cuma nggak tahu bagaimana ceritanya sekarang judulnya bukan buka bagikan makanan buat sahur, tapi yang terjadi adalah ya anak muda keliling-keliling kota naik kendaraan rame-rame gitu, konvoy gitu, muter-muter, tapi masih dinamakan dengan istilah sahur on the road. Ya sahurnya sih itu sunnah ya kan, di dalam hadis Nabi itu kan disebutkan, ini kalau saya klik ini bisa langsung ke itunya ya. Nah ini kan aslinya adalah kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah gitu. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan gitu ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur. La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharu as-sahura. Kemudian mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari, dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak agar kuat sholat di malam hari. Itu kan dalil-dalil tentang sahur ya. Atau nih, as-sahuru barakatun, sahur itu adalah keberkahan. Fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadakum jur'ata ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu barokah kata Nabi. Janganlah kalian tinggalkan meski hanya dengan seteguk air, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sahur. Jadi ini yang sahur yang syar'inya itu makan sahurnya gitu kan. Nah, tradisi yang perlu diluruskan adalah ya itu tadi yang saya bilang. Akan tapi kalau kurang hati-hati dalam pelaksanaannya, ada kalanya tradisi itu berubah menjadi makruh bahkan titik haram. Misalnya tradisi yang dilakukan dengan cara kurang tepat, salah satunya dengan berteriak-teriak, dengan mukul-mukul benda suara keras, arak-arakan keliling kampung bukan pada jam sahur, misalnya jam 2 malam, kan belum waktunya sahur. Nah, keliling-keliling bangunin orang sahur jam 2, itu kan belum waktunya. Akhirnya orang yang lagi tahajud malah tidak bisa tahajud ya kan, dan mengganggu orang yang tidur dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya yang harus dihindari itu adalah tradisi yang bertentangannya. Tapi kalau makan sahurnya atau membangunkan orang sahur itu sebenarnya sudah bagus-bagus saja, tidak ada yang salah sebenarnya. Dan perintah untuk makan sahur itu adalah perintah yang sifatnya sunnah gitu ya. Itu yang terkait dengan sunnah yang asli, yaitu tentang makan sahur. Kemudian saya teruskan yang tadi, mana nih? Oke, yang kedua adalah berbuka puasa. Ya, berbuka puasa gitu juga. Ini adalah syariat ya, di mana kita memang diperintahkan untuk berbuka gitu ya. Dengan apa itu, dengan kurma, dengan apa dan sebagainya itu ya. Jadi bahkan disunahkan untuk mendahulukan berbuka gitu ya. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Nah, cuma tradisi yang kurang tepatnya apa? Nah, ini dia. Adalah berbuka dengan memakan apa saja yang jumlahnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Sehingga perut terisi penuh sesak sampai tidak bisa nafas. Dan menghidangkan makanan yang terlalu banyak sehingga sampai jatuh pada sikap tabzir dan israf. Jadi ya berlebihan lah gitu ya. Nah,
Padahal di dalam Al-Quran disebutkan wala tubadzir tabdzira, jangan kamu hambur-hamburkan hartamu dengan boros gitu ya. Kemudian juga ada ayat yang lain wala tusrifu fa innahu la yuhibbul musrifin, janganlah kamu berlebihan gitu ya. Nah, salah satu kelemahan orang berbuka puasa dengan jumlah yang banyak itu ya, makan-makan dan sebagainya, ini yang saya perhatikan ya. Tapi bukan sekarang ya, bulan Ramadan yang lalu itu adalah tradisi buka puasa bersama gitu ya, entah itu di restoran, entah itu di hotel, entah itu di tempat pesta, di rumah dan sebagainya. Itu begini, gara-gara acara buka puasa kan rame nih, kumpul-kumpul, kadang-kadang teman kantor, teman alumni dan sebagainya ya, itu keasikan ngobrol sampai akhirnya nggak tarawih gitu. Sampai akhirnya nggak tarawih, dan saya selalu berupaya mengingatkan berkali-kali itu, kalau ada orang bikin acara buka puasa bersama, bukannya nggak boleh, tapi jangan sampai buka puasa bersama itu melalaikan kita dari sholat tarawih, yang mana sholat tarawih itu kan afdalnya dilakukan dengan berjamaah ya, bersama-sama, afdalnya dilakukan di masjid gitu. Tapi ini enggak, sudah nggak ke masjid, sudah nggak berjamaah, pulang sampai rumah pun udah capek, boro-boro sholat tarawih, isya pun lewat juga gitu. Jadi ngejar-ngejar sesuatu yang tidak sunnah sebenarnya. Sunnahnya itu berbuka puasa, mempercepat buka puasa, pakai kurma dan sebagainya, itu kan sunnah. Tapi kalau ngumpul-ngumpul rame-rame itu sebenarnya nggak sunnah gitu, itu tradisi aja. Boleh, bagus ya, tidak salah gitu. Cuma kalau tradisi kayak gitu kemudian malah membuat degradasi, artinya kesempatan kita tarawih berjamaah di masjid itu jadi tidak berjalan, maka itu juga kurang tepat gitu sebenarnya. Jadi ya jamaah sekalian, di balik dari syariah itu ada juga tradisi yang kadang-kadang suka membuat kita jadi tidak optimal gitu ya. Berbuka bersama itu kalau memungkinkan saya malah suka menggandengkannya dengan acara tarawih gitu. Jadi misalnya Pak Nurholis mau bikin acara buka bersama nih, itu kalau saya usulkan adalah judulnya bukan acara buka bersama, judulnya adalah tarawih berjamaah yang diawali dengan berbuka. Nah, gitu. Jadi nanti kalau mau bikin ada acara pengajian dan sebagainya, saya malah usulkan pengajiannya bukan menjelang berbuka, tapi nanti aja kalau lagi tarawihnya itu pengajiannya. Karena biasanya begini, yang namanya pengajian menjelang berbuka puasa, pengalaman saya di mana-mana, itu ya orang tuh baru kumpul-kumpul jam 5 gitu ya kan, setengah 6 acara dimulai, baru juga ngomong 5 menit itu udah dung maghrib gitu. Ya senang aja sih ustadznya, karena ceramah 5 menit dikasih 5 juta kan lumayan gitu kan, sering-sering aja kayak gitu, baru hamdalah doang gitu ya. Nah tetapi kalau mau efektif itu biarin aja, acaranya adalah tarawih berjamaah, jadi core of business-nya itu adalah tarawih. Lalu dimulai dengan ya buka puasa bersama. Silakan kalau pada mau buka puasa datang lebih awal, kita siapkan makanan gitu kan. Setelah itu kita berbuka, kita ngobrol-ngobrol sebentar, begitu dung isya, nah kita mulai. Nah, habis sholat isya sebelum sholat tarawih bisa diisi dengan kajian. Lalu puncaknya adalah tarawihnya itu witir, doa, pulang gitu. Jadi memang didesain untuk ibadah gitu, bukan didesain untuk makan-makan dan pesta-pesta sehingga ibadahnya jadi lupa. Itu usulan saya. Mungkin Pak Nurholis sudah lebih pengalaman lah ya dalam hal seperti itu. Baik, saya kembalikan dulu pada pimpinan acara.